sekitar 70-80% manusia selama hidupnya itu pernah low back pain, pernah nyeri punggung ya. Seringkali akut sudah datang gitu. Betul. Kan karena kesakitan banget. Kasep mungkin. Kasep. Iya, Oke guys, masih kembali bersama saya Fit Coach pada seri rehab. Nah, ini juga saya nggak sendirian kali ini, saya sudah menemui Dr. Farida. Sorry dok. Halo, siang. jadi ceritanya kalau sama Dr. Farida ini lucu, harusnya interviewnya dari tahun lalu ya, 2020. Iya, bukan interview ya, mau seminar bareng ya. Nah, seminar, oh iya ya, acara seminar kita ya apa itu? Iya, terhambat oleh virus COVID. Iya. Oke. So, today's episode kita akan bahas salah satu mungkin bisa dibilang cedera yang paling common, ya kan, low back pain. Jadi mungkin sebelum kita masuk lebih deep lagi, bisa perkenal sedikit mungkin dok. Ya, saya Dr. Farida, saya rehab medik, praktek di Surabaya, di rumah sakit swasta di Surabaya Barat. Oke, sebelum aku masuk mungkin banyak masih bingung, mungkin aku juga bingung, bedanya sebenarnya, karena seringkali tumpang tindih ya, kayak bedanya apa sih antara fisioterapis dengan dokter rehab medik? Oh ya, itu kami memang satu tim ya. Satu tim, kami dokter rehab itu dokter, jadi dari SMA kedokteran, masuk kedokteran, kemudian spesialisasi rehabilitasi medik. Sedangkan fisioterapi adalah satu tim yang bekerja di rumah sakit, sama-sama menghandle pasien-pasien ya, biasanya dengan cedera atau cedera otot atau banyak hal lah ya, post operasi. Ya. Tapi mereka sekolahnya beda, sekolahnya dari SMA, mereka sekolah fisioterapi. Benar, timnya bukan cuman fisioterapi, ada lagi ya? Ada speech therapy ya, terapi bicara. Ada terapi okupasi. Oke, jadi banyak ya? Banyak ya, ada beberapa tim. Oke, menarik. Sekarang mungkin tanya juga lebih, jadi kepengen bahas tentang mitos fakta mungkin dok. Jadi kayak mitos fakta. Ya, jadi kayak kan mungkin terlalu banyak misinformasi juga. Ya mungkin juga terlalu banyak information overload yang terkadang juga validasi tentang informasi sendiri ini jadi bingung yang benar yang mana kayak gitu. Jadi mungkin mulai dari topik yang gampang banget, bahwa maksudnya apakah memang betul, kalau aku pernah baca juga bahwa low back pain sendiri itu pasti akan terjadi secara akuransinya kalau nggak salah sekitar 70-80%-an di dalam periode hidupnya seseorang. Iya. Ya, kalau itu research ya. Iya betul, itu research. Itu statistik. Jadi dikatakan bahwa sekitar 70-80% manusia selama hidupnya itu pernah low back pain, pernah nyeri punggung ya. Walaupun yang ringan atau sampai yang berat itu pernah. Ya make sense sih ya, kalau kita bayangkan kayak kita masih muda ya pernah lah ya. Masa nggak pernah sama sekali boyokan gitu ya. Iya. Oke. Mungkin kemudian nextnya adalah apa sih yang membedakan klasifikasi diomong ini ringan dan diomong ini jadi berat? Nah, kalau kita bicara nyeri punggung, sebenarnya nyeri punggung itu bicarakan terus berulang-ulang ya, sampai bosen ya, yang dengerin juga kadang bosen. Nggak apa-apa, kita bahas lagi ya. Jadi nyeri punggung itu kita mesti bedakan, penyebabnya itu kan banyak. Sebagian besar dibilang 60-80% statistik penelitian itu yang namanya non-spesifik. Non-spesifik itu mechanical itu biasanya dicari penyebabnya tuh tidak ketemu. Jadi X-ray-nya normal ya, nggak ada retak, tidak ada pembengkakan, tidak ada tumor, tidak ada infeksi. Dicari itu tidak ada apa-apa, cuman memang nyeri gitu ya. Biasanya karena postur ya, postur yang salah atau ototnya tuh muscle strain ya kita bilang, muscle strain, muscle overuse atau spasme otot yang begitu. Itu kita sebut sebagai non-spesifik. Nah, tapi tentu saja kita tuh kalau ketemu orang nyeri punggung kan kita pasti assessment dulu kan. Ini kira-kira apa? Kita singkirkan yang bahaya-bahaya dulu tuh. Misalnya yakin nggak ini nggak ada habis jatuh gitu ya. Misalnya orang tua habis jatuh nggak ada retaknya. Itu yang kita bilang spesifik tuh ya. Apakah ada masalah di tulang, apakah ada keganasan, sekarang cukup banyak ya keganasan. Penyakit autoimun, ya penyakit autoimun kan lagi
banyak. Lagi banyak, betul. Ya nggak lagi banyak, tapi kita lebih aware. Jadi kita tambah, kok banyak gitu ya, autoimun, inflamasi, tumor, atau kejepit ya sarafnya. Saraf kejepit, HNP. Ya HNP ataupun penyempitan jalannya saraf. Itu yang lebih spesifik, yang lebih kita mesti aware. Nah kalau di luar semua itu ternyata kita cek semua nggak ada, yang kita bilang tuh kan anak-anak muda, orang-orang muda kok nggak ada apa-apa, nyeri punggung, itu non spesifik. Oke. Gitu. Mungkin sedikit melenceng ya. Tadi kan dokter ngomong tentang autoimun. Aku juga sodok baper, maksudnya kayak banyak memang. Terakhir ini kayak autoimun menjadi banyak. Aku nggak ngerti apakah memang awareness orang tentang autoimun sendiri meningkat. Sebenarnya apa yang jadi penyebab tentang autoimun ini sendiri? Kalau autoimun itu kan berarti imun tubuhnya kita itu yang salah gitu ya, yang responnya itu salah sehingga menyebabkan nyeri, menyebabkan inflamasi di bagian-bagian tubuh kita yang bisa banyak hal. Ada biasanya di sendi-sendi, atau bisa ikut juga di kulit ya, kulitnya jadi merah, atau bisa di mana-mana lah, di lutut, di jantung, di ginjal, di mana-mana. Nah, memang kenapa kok kesannya sekarang itu banyak? Tapi menurut saya itu karena selain memang mungkin faktor pencetus, stres juga banyak, polusi, radiasi ya. Tapi kita ini kan lebih aware ya. Kedokteran sudah lebih maju. Itu mungkin banyak, tapi kita nggak ngerti kok. Betul. Penyebabnya apa nggak ngerti. Pokoknya orang ini sakit-sakit terus gitu ya. Sekarang kan marker cek darah lab itu juga banyak. Kita lebih aware, jadi diagnosanya itu lebih banyak, lebih cepat. Berarti autoimun sendiri, sebelum aku balik ke low back pain, jadi autoimun sendiri juga sangat bisa dipengaruhi oleh faktor lifestyle nggak? Oh bisa. Atau itu lebih keturunan, lebih ke genetik? Genetik ada faktor, kalau kita baca tuh ya faktor genetiknya ada. Tapi faktor, kan selalu orang sakit itu namanya host, agent, environment ya. Jadi hostnya sendiri punya bakat genetik tertentu, environment juga mempengaruhi kan. Environment tuh misalnya lifestyle atau stres yang berlebih, pekerjaan, atau sekarang banyak polusi atau virus, terindus dengan virus, atau dengan banyak makanan yang unhealthy lifestyle. Oke. Nanti hal yang menarik lagi ya, itu bisa jadi lain lagi nih. Jadi satu hari ya. Sekarang gini, kembali lagi ke laptop, kembali ke low back pain. Nah, tadi kan ngomong tentang faktor-faktor eksternal lain. Maksudnya kita omongan bukan hanya dari sisi postur, tapi juga seberapa kontributkah misalnya kayak external environment, contoh lingkungan, makanan, stres, sleep terhadap dari sisi tiba-tiba munculnya low back pain sendiri. Kalau kita sekarang mungkin bahas lebih banyak ke non spesifik. Spesifik low back pain ya, karena kita yang paling banyak ya secara sama yang pasti datangnya ke orang awam butuh exercise atau apa. Ya. Itu faktor environment sangat berpengaruh ya. Apa sih environment? Misalnya dia pekerjaannya nih kayak apa? Dia kerjanya online terus nih sekarang, online terus dan laptopnya di bawah karena dia malas gitu ya, dilosor gitu. Itu environment. Misalnya apa? Atau dia suka, memang kerjaannya tuh angkat-angkat terus, angkat-angkat dari bawah, atas bawah, atas terus. Terus udah gitu dia pakainya high heel dan perutnya gendut gitu misalnya. Kenapa perutnya gendut? Misalnya gemuk karena makannya nggak sehat. Makannya nggak sehat, nggak pernah olahraga. Olahraga pun salah gitu kan. Olahraganya tidak komprehensif ya toh, sehingga semua tuh berhubungan kan, sehingga setelah itu posturnya jadi jelek, kemudian sudah ditambahin kelemahan otot, jadilah low back pain. Itu nyeri yang kronis nanti beda lagi jadi stres gitu ya. Stres, pekerjaannya berat, stres, nah itu kan environment juga. Nyerinya muter aja. Jadi pengaruhnya besar. Jadi tadi dokter sempat nyebutin tentang kronik ya kan. Pasti otomatis kronik ini apa sih bedanya antara, mungkin teman-teman mau dengar tentang bedanya akut dan kronik low back pain? Itu sebenarnya pembagian time untuk kita itu membedakan treatment atau kita untuk evaluasi. Jadi kita biasanya ikut pembagian itu akut, subakut atau kronik. Kalau kurang dari 6 minggu kita perjanjiannya itu dibilang masih akut, subakut. 6 minggu sampai 3
3 bulan atau 12 minggu kita bilang subakut. Lebih dari 12 bulan 3 bulan ya 12 minggu 12 minggu 3 bulan kita bilang kronik. Nah kronik itu kita mesti lebih aware kan kalau udah kronik kenapa ini kok nggak sembuh-sembuh. Ya. Secara dari pembagiannya sendiri dari akut tadi apa subakut ya? Subakut sama kronik paling banyak ditemui secara di yang dokter temui selama ini masuk di mana? Kronik cukup banyak. Nah ini karena saya kerjanya di rumah sakit ya. Yes. Seringkali akut sudah datang gitu. Betul. Kan karena kesakitan banget. Kasep mungkin. Kasep. Yang masih baru-baru 2 minggu 3 minggu udah datang gitu ya. Jadi datang. Tapi mungkin kalau yang ke Abed nih mungkin lebih banyak kronik ya. Aduh aku udah nggak terlalu sakit tapi ya nggak sembuh gitu kan. Jadi udah berapa lama? Udah 6 bulan sakit terus gitu kan. Sebenarnya kronik cukup banyak. Gitu. Apalagi yang kita bilang non spesifik itu kronik cukup banyak juga. Oke, untuk kronik sendiri sebenarnya kalau dibilang primary intervention-nya harusnya apa dok? Kalau kita bilang primary intervention, kita ini sepakat kita ini bilang non spesifik ya. Yes, betul untuk non spesifik yes. Kita udah assess semua hal, nggak ada apa-apa, nggak ada penyakit yang lain-lain. Kalau memang benar-benar itu mechanical low back pain non spesifik yang sangat membantu secara scientific itu sistematik ya bagus exercise. Exercise is the medicine gitu. Exercise medicine. Exercise is the medicine. Jadi selain misalnya kita tentu saja lah nggak, kalau saya sebagai dokter ya nggak cuman soalnya exercise ngotot pokoknya exercise kamu nggak usah apa-apa ya enggak ya. Kalau itu ya kita pasti pakai obat, kami punya terapi modalitas ya kalau rehab medik. Tetapi kita tidak boleh melupakan active exercise itu is the medicine untuk low back pain. Oke, menarik adalah exercise adalah obat medicine ya kan. Sama dengan obat berarti kan ada dosisnya dong. Betul. Berarti kan kita tanya mungkin yang selalu kejadian orang adalah aku mau exercise nih. Aku harus mulai dari mana? Frekuensinya berapa lama? Intensitasnya seperti apa? Bentuk latihannya seperti apa? Itu gimana? Betul. Nah, tentu saja kita ini profil orangnya, customernya, misalnya kayak saya, Abed ini ya kerjanya di bagian exercise ya. Ini masih muda atau udah tua? Umurnya berapa? Itu kan kita masih beda. Profil tulangnya ini udah masih bagus atau udah agak porotik? Kan pasti beda ya. Walaupun sama-sama maksudnya sama-sama nggak ada yang lain ya, cuman karena masalah spasme misalnya masalah. Kemudian orang ini basicnya dulu udah pernah olahraga atau enggak? Atau yang sedentary lifestyle gitu ya, yang cuma duduk kantoran 7-5 atau yang dulu memang sudah fit. Nah itu kan pasti kita berbeda. Tapi prinsipnya kita kalau exercise itu selalu start low, go slow ya. Tidak kenaikannya pun progresivitasnya kita ukur biasanya standar dia 2 minggu naik 20-25%. Itu kemudian apa yang kita resepkan kan penting ya, ada resepnya. Secara umum latihan itu kan ada latihan endurance ya, cardio, ada strengthening, ada fleksibilitas, ada agility, ada balance ya. Nah manusia ini kan kompleks ya, bukan hanya latihannya cuman kadang-kadang kadang-kadang banyak yang latihannya cuman penguatan tok gitu ya. Strengthening doang. Supaya badannya gede gitu Nah itu nggak kurang tepat lah ya. Jadi namanya manusia itu fungsinya kompleks ya, mesti semuanya dilatih. Porsinya bagaimana ya kita sesuaikan dengan manusianya ini. Startnya dia tuh modalnya tuh seberapa, kita mau naikkan seberapa. Problemnya utamanya apa? Apakah dia ini fleksibel banget tapi lemah sekali, atau apakah dia ini kuat tapi kaku banget dan keseimbangannya jelek. Nah itu kan kita mesti sebagai tailor made ya. Trainernya kan tailor made itu kan mesti ngotak-ngotiknya itu kan puzzle-nya itu kan pasti beda-beda. Berarti bisa nggak aku ngomong safely, nggak aku bilang kalau misalnya mungkin kalau secara gender agak beda. Maksudnya gini, dengan konteks misalnya kalau cewek kan lebih fleksibel, hyper fleksibel, kalau cowok biasanya lebih rigid. Dan mereka lebih fokusnya ke arah yang
lebih ke arah strengthening doang. Nah itu bisa nggak aku bilang kayak gitu? Gender pasti beda dong. Ya, gender beda. Secara anatomi kita beda. Cewek secara general memang fleksibilitas lebih baik, tapi kalau dewasa sudah agak mirip ya, sebenarnya agak mirip. Tetapi apakah ya saya setuju pasti berbeda. Tapi cowok juga butuh latihan fleksibilitas, cewek juga butuh latihan strengthening. Yes. Oke, jadi kalau mungkin misalnya nih, anggap saja ada orang-orang yang lagi sakit chronic back pain, nonton video ini. Nah, kira-kira secara general pastinya kita karena nggak dari no one size fits all juga. Kira-kira mereka harus mulai dari mana, Dok? Maksudnya mungkin bisa nggak nyebutin beberapa jenis exercise, dan kalau perlu nanti kita buat juga exercise-nya kayak gimana, contohnya modalitasnya, kira-kira mereka harus ngelakuin apa sih? Kayak gitu. Masih kan pertanyaan pasti, oke, coach aku harus latihan opo kan gitu. Jadi kalau yang punya problem muscle low back pain, non spesifik, satu hal pasti kita postur. Postur harus diperbaiki dulu. Ada contohnya di YouTube-nya Abed ya. Lihat aja tuh yang sebelum-sebelumnya udah lihat loh ya. Postur, latihan postur perbaiki dulu. Yang kedua, daily activity. Itu yang terpenting. Walaupun dilatih sama atlet ya 5 kali seminggu, terus balik ke rumah dia begini lagi, kalau itu angkat-ngangkatnya salah ya nggak berhasil ya kan. Jadi daily activity-nya, caranya ngambil barang, caranya tidur, caranya duduk, ya kan caranya kerja depan komputer diperbaiki. Ya, itu dua yang terpenting dulu. Terus lanjutkan exercise. Exercise apa? Saya suka dengan latihan low back pain itu, yang satu adalah stabilisasi core. Core stabilization. Stabilisasi core. Karena tanpa core yang stabil, problemnya banyak. Posturnya langsung jelek ya, posturnya jelek. Core yang jelek itu juga mengganggu balance, ya kan? Gampang cedera. Ya. Orang lain kena goncangan jalan yang tidak rata nggak apa-apa. Ini dipanggil kalau kaget langsung. Amsyong. Unready ya. Muscle-nya unready gitu. Jadi core itu nomor satu. Apapun umur berapapun, core strength ya. Core stability, baru yang lain-lainnya. Tak potong, Dok. Ya. Caranya tahu gimana kita ini punya weak core atau strong core? Jadi dicek lah. Yang paling gampang weak core itu kan kita lihat ya, orang posturnya slouching mungkin ya. Ini kan? Posturnya gimana? Bungkuk ya, orang awam bilang rounding forward shoulder. Bungkuk, atau kalau duduk ini udah slouching. Begini ya. Terus yang paling gampang ditanyain, biasanya mereka cerita sendiri kok. Oh iya dah. Mereka cerita sendiri. Saya ini kalau duduk sudah setengah jam itu pegel sini, saya capek, saya kudu harus bersandar atau harus tidur ya. Itu kan core-nya berarti lemah. Gitu. Atau kalau duduk tiba-tiba miring gitu. Kalau kita lihat diajak ngomong gitu, nanti 5 menit tiba-tiba miring begitu ya. Itu kan core-nya perlu diperbaiki. Gitu. Atau kita gampang-gampangan kalau lihat, nggak mesti sih, tapi ini bukan judging. Maksudnya kalau abdomennya gendut, abdomennya menonjol, terus hiperlordotik, itu kan banyak orang-orang dengan profil seperti itu tuh core-nya kurang baik. Atau nyeri pegel-pegel lah, jalan lama pegel-pegel itu kan biasanya core-nya memang kurang. Nah kalau itu udah kita itu gampang-gampangannya aja. Tapi setelah itu kan kita punya assessment kan, apa juga udah assessment yang kita ada gerakan-gerakan itu ya, gerakan disuruh suruh plank lah, disuruh sit up lah, disuruh angkat tangan lah, kita kan kurang lebihnya gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah gini, mungkin apakah sama antara core stability dengan core strength, Dok? Core strengthening maksudnya? Yes. Core latihannya? Mirip tapi sebenarnya ya beda ya. Bedanya apa, Dok? Pasti banyak ditanyakan juga nanti. Iya. Itu sebenarnya kan tahapan latihan ya. Kita kalau latihan penguatan itu kan dengan beban yang lebih besar kan prinsipnya. Repetisinya diatur juga, bebannya melebihi dari kemampuan dasarnya kita. Misalnya saya kuatnya cuma
ngangkat 10 kilo. Ya. Nah, kalau latihan penguatan kan berarti saya nggak boleh cuma 8 kilo. Yes. Jadi kan saya harus naik kan, Yes. 12 kilo gitu Yes. misalnya. Ya atur. Nah kalau stability itu kan lebih kita ke endurance-nya juga mesti dijaga. Jadi hanya saya kuat ngangkat 10 kilo, tapi kalau saya ngangkatnya udah 3 kali, saya udah nggak kuat. Atau saya kuat jalan, tapi kalau saya jalannya sudah 1 kilo, otot saya pegel. Gitu. Oke. Nah, itu harus stability. Ini analogi ya. Oke. Analogi ya, Yes. itu. Jadi stability-nya harus lebih bagus. Ya, kekuatan dan endurance-nya lebih stabil. Kenapa harus stabil dan harus kuat? Untuk mencegah cedera. Itu kuat saja tidak cukup untuk mencegah cedera. Jadi kalau boleh milih atau harus milih atau harus dua-duanya, strength dulu atau stabilisasi dulu? Harus dua-duanya. Harus dua-duanya ya. Harus dua-duanya dong. Tapi kan kita tahu ya yang profil pasien lagi. Kalau orangnya udah tua, udah osteoporosis, sudah ada apa ya, nggak mungkin kita langsung latihan strengthening gitu kan ya. Ya. Bertahap lah, distabilkan dulu, stability bagus, isometrik gitu ya, isometrik. Terus baru peningkatan pelan-pelan. Sebenarnya core stability itu kan didapat dari juga latihan penguatan kan, latihan strengthening. Yes. Cuman sedikit berbeda persiapan aja. Ya. Oke. Ini pertanyaanku pribadi. Kepo pasti ya kan, maksudku gini. Aku suka dalam tanda kutip bisa dibilang 3-4 tahun belakangan ini lebih dalam belajar biomekanik ya kan, biomekanik tentang rehab sendiri karena aku juga langganan cedera gitu loh. Jadi low back pain juga pernah juga. Nah, sebenarnya dari program desain sendiri, maksudnya pemilihan jenis exercise seberapa pentingnya enggak sih tentang sisi klien itu? Kadang kan orang kan boring aku latihan gini tok gitu. Variasi latihan dan pemilihan jenis latihannya. Penting ya, penting. Jadi latihan itu macamnya kan banyak. Betul. Yang bisa melatih itu banyak. Yes. Banyak. Mau dokter, mau trainer, mau fisioterapi, mau ahli-ahli yang lain, itu latihan untuk orang sehat itu kan banyak. Yes. Variasi sangat penting. Oke. Kenapa? Satu, orang itu butuh compliance yang bagus ya. Betul. Latihan itu kan sepanjang hayat. Kalau saya ditanyain pasien, dok, ini latihannya kapan? Emang kamu sampai kapan? Emang kamu olahraga mau sampai kapan? Ya. Lah itu entong-entong juga olahraga sampai umur 80 ya kan? Yes. Ya udah latihan aja sepanjang hayat kita gitu, selama kita masih sehat ya kan, dengan porsi yang sesuai. Nah kalau latihan seminggu paling nggak ketemu trainer tuh seminggu 3 kali lah ya, 3 kali selama 1 tahun. Kalau variasinya nggak ada ya bosen. Betul. Ya kan? Bosen. Tetapi kalau variasi itu terlalu cepat ganti juga. Ganti, misalnya hari ini belum kuat, ganti lagi nggak dapet gitu kan, nggak dapet dosisnya. Jadi memang kita itu namanya kan harus balance ya. Variasinya ada, tapi jumlahnya itu juga sesuai. Sebenarnya makanya itu sebenarnya kan latihan perut atau latihan punggung itu kan macamnya banyak. Ya? Yes. Bukan cuma sit up, bukan cuma push up, bukan cuma press up gitu kan. Banyak hal yang memainkan otot-otot kita. Yaitu memang kita mesti ganti. Apa keuntungannya lagi kalau kita berbagai variasi? Manusia ini kan ototnya bekerjanya tidak satu-satu. Ya. Bukan cuman kayak saya selalu bilang kalau pada pasien yang weakness, manusia tuh kan nggak ada gerakan yang begini. Jarang sekali kan kita mau ngambil apa sih, mau betul, multidireksional kan? Multidimensional, yes. Multidimensi dan ngambil gelas itu begini. Movement variability-nya banyak. Variability-nya tuh banyak. Sehingga gerakan-gerakan fungsional itu perlu dan harus kita ajarkan, kita latih gitu. Bukan gerakan-gerakan satu arah saja berulang-ulang gitu. Ya. Oke, menarik. Gerakan fungsional. Karena ini juga sempat jadi tren di dunia fitness ya kan. Fungsional training. Nah, kalau misalnya aku tanya dokter nih, apakah ada sih exercise itu fungsional training? Karena aku sendiri pribadi fungsional menurut siapa dulu nih? Kayak gitu kan. Ada dong. Nah, terus kemudian apakah memang bagaimana cara kita mendeskripsikan exercise ini dimasukkan ke kategori fungsional atau enggak bagi
konteks individu tertentu. Oh oke. Mungkin saya ini nggak mendalam. Nanti sorry kalau misalnya berbeda ya antara. Justru itu nggak apa-apa nanti. Betul. Yes. Sebenarnya ya mirip, cuman kan itu namanya kan kadang-kadang istilah aja ya. Ya. Kadang-kadang tuh saya gerakannya yang apa itu mungkin lebih in gitu ya, nama-nama gerakan ya. Kadang-kadang saya tuh kayak ini gerakan namanya apa nggak tahu, tapi pokoknya ototnya inilah gitu loh ya. Lupa gitu. Ya. Oke. Nah kalau yang kita bilang fungsional itu sesuai dengan fungsi manusia. Yang tadi saya bilang, kalau saya contohkan gampangannya, kalau latihan bicep curl. Bicep curl. Serangannya Arnold. Oke. Ya, itu kan bukan fungsi. Ini kan satu arah, satu otot. Ya. Nah, mungkin kalau fungsional tuh lebih yang gerakan yang apa ya, yang lebih sering dilakukan oleh manusia, yang nyata lah ya. Oke. Yang gabungan ya. Kalau misalnya pada yang tadi contoh saya orang weakness ini kan orang sehat ya ceritanya pasien. Weakness itu kalau latihan 1, 2, ini kan latihan per otot ya. Yes, betul. Isolated ya. Isolated. Nah, tapi kalau latihan fungsional itu misalnya kalau saya selalu melatih itu, oke, kamu butuh nggak bisa mandi, oke, ngambil gayung, gitu ya, tahu ya, kamu nggak bisa sisiran, nggak bisa nyampe ke sini, bukan cuma stretching yang satu arah gitu, tapi ambillah sisir, kamu latihan gerakan menyisir misalnya. Oke. Aku sekarang nangkep maksudnya. Atau buka pintu, kalau penguatan tuh misalnya membuka pintu. Yes. Tapi kan latihannya nggak pakai pintu, latihannya pakai alat. Oke. Bener nggak gini? Cari simpulkannya. Jadi lebih ke arah bukan ke statik, mungkin kayak bodybuilding, kepengen awalnya besar kan elbow flexion kita ngomongnya kan. Kompleks ya. Nah, jadi kayak lebih ke arah misalnya contoh gini. Kadang kan kita misalnya kayak fitness kan shoulder press. Tapi sebenarnya kita ketika terlalu begini lupa, maksudnya internal rotationnya juga kadang ini. Maksudnya mungkin lebih ke arah degree ratio motion juga ini ya. Atau mungkin cocok nggak ya sama ini? Kalau kita latihan back ya. Back itu kan ada back up. Betul, yes. Ada squat, ada latihan postur. Nah, fungsional tuh lebih banyak mungkin yang ada gerakannya itu. Ya, misalnya dari bawah ke atas ya, ada latihan-latihan yang dengan dari jongkok ke berdiri tapi dengan postur yang baik, yang menjaga kontraksi otot, panggul, perut, itu kan lebih fungsionalnya manusia ya. Terus latihan jalan dengan postur yang baik misalnya kan. Terus kan bisa kita kuatkan otot kan juga dengan seperti itu. Itu kan latihan fungsional. Oke, menarik. Jadi sebenarnya ya memang itu ya, mungkin lebih ke arah pembedaan cara ngomong bahasanya, padahal sebenarnya ya kurang lebih. Oh iya, aku ngerti maksudmu gitu loh. Iya. Cuman bahasa tuh bahasa Inggris atau Jawa ya. Oke, tadi dokter sering banget ngomong tentang postur, dan menurutku juga kan ini kalau di rangeku juga Health and Fitness juga ini menjadi salah satu kontroversi mungkin, jadi kayak apakah ada kita omongkan bisa sepakat nggak ada single universal good posture kayak gini loh, bad posture kayak gini. Sebenarnya ada nggak sih hal kayak gitu? Karena menurutku juga setiap orang, aku visi pandanganku adalah postur itu dinamik, tiap orang beda kayak gitu. Makanya kita nggak bisa ngomong sejatinya bilang oh ini good posture, ini bad posture. Maksudnya tergantung dari sisi pandangan dokter kayak gimana? Secara umum manusia itu kan tidak ada hitam putih AB, adanya itu kan range. Ya, kita itu tahu angka normal dari mana sih? Dari statistik, dari meneliti ratus ribu, berjuta-juta orang manusia. Ya, jadi namanya range. Tapi kalau dinamakan good posture itu seperti apa? Ada patokannya. Ya, lihat aja tuh di internet, Google good posture pasti keluar gitu kan. Here, ini occipital, shoulder itu. Nah, tapi itu kan selalu ada range-nya. Kalau kenemenen flexionnya ya itu jadi normal. Tapi kalau cuma beda 1-2 derajat ya kita nggak bilang itu nggak benar gitu. Jadi selalu in the range. Tapi namanya manusia itu ada sesuatu yang berbeda, kadang-kadang ada suatu abnormalitas, itu juga pasti ada. Kita memang mesti assess bagaimana ini masih kategori yang range-nya normal atau sudah yang di luar yang kita harus bilang abnormal. Oke, kemudian dok, aku ingin tanya juga, sempat waktu kita offline, belum kita live juga, tadi kan sempat kita bahas detail tentang psikologis manusia.
Ya kan, tentang emosi, kemudian tentang feeling, terutama kayak pandemik paling gampang contohnya adik kandungmu dewek, ya kan. Ya memang selain dia nggak pernah bergerak sih, cuman kan mungkin kan orang kan depres juga, nggak bisa keluar rumah dan everything. Seberapa relevankah untuk memang itu bisa akhirnya tiba-tiba mendadak back pain karena memang masalah emosional dia yang naik turun? Oh iya, jadi dan social support mungkin ya sebagai kita manusia. Gitu. Jadi back pain itu kan kompleks ya. Dibilang kalau kita baca back pain itu sebenarnya ada faktor genetik. Genetik orang-orang yang gampang back pain, genetik yang orang-orang yang gampang back pain. Tetapi lagi faktor lainnya banyak, salah satunya adalah faktor psikologis. Itu ada banget kalau kita baca research apa semua itu ada banget, berhubungan sekali. Jadi orang-orang yang back pain kronik itu akan kecenderungan lebih banyak terjadi anxiety dan depresi, itu ada. Tapi demikian juga orang yang mempunyai masalah depresi dan anxiety itu dia lebih gampang terjadi back pain. Gitu. Faktornya apa? Banyak, masih debat antara saintis gitu ya, penyebabnya apa. Tetapi ada yang bilang karena neurotransmitternya otak gitu kan, imbalans antara serotonin yang itu. Ada yang bilang karena muscle-nya jadi spasme gitu ada yang berhubungan dengan nerve gitu. Tapi intinya kalau kita baca, depresi sangat berhubungan dengan back pain. Ya, apakah itu secara langsung maupun tidak langsung? Tidak langsung itu dalam arti apa? Orang yang depresi nggak mungkin terus habis itu rajin olahraga ya. Nggak mungkin, betul. Makan happy kan betul. Jadi dia terus jadi sedentary lah. Terus jadi posturnya jadi jelek, postur again. Terus jadi muscle-nya jadi nggak bagus, jadi back pain. Itu anxiety orang itu bisa semua gerakannya tuh jadi bergerak salah, diam salah semuanya. Ketakutan jadi ototnya jadi spasme, jatuh-jatuhnya jadi back pain. Jadi connect banget. Benar nggak? Aku mau tanya juga. Kadang itu juga aku pernah baca juga dan sering baca juga kayak afirmasi itu penting. Jadi kayak afirmasi. Jadi kayak kamu meyakini kamu bisa sembuh. Oh, oke. Terus kamu sembuh. Jadi kayak kemudian persepsi terhadap pain bahwa kayak gini. Pain itu good. Pain itu sebagai alarm bahwa ngomong something wrong in my body. Di satu sisi pain ini sucks, pain ini benci aku pain dan segala. Memang bisa kayak gitu ya. Maksudnya kayak segitu convincing maksudnya kayak gini. Bisa nggak kita tanpa adanya intervensi exercise dengan kita merubah emotional state bisa nggak improve dari sisi low back pain-nya kita sendiri? Oh ya, itu aku suka memang dalam poin ini ya. Dalam poinnya Abed yang aku baca kan suka mengedukasi tentang itu. Itu tuh aku suka banget. Karena pain itu adalah suatu persepsi ya. Ketusuk jarumnya aku sama ketusuk jarumnya Abed itu mungkin kalau aku udah geru-geru gitu, aku ini sakit loh gitu. Tapi Abed, halah ini loh kayak pain is a perception, subjective perception, it's individual. Ya. Ada yang muscle spasme bisa sampai paniknya nggak karuan, padahal itu memang hanya karena dia habis salah duduk atau apa. Ya, karena itu suatu edukasi tentang pain itu sangat penting untuk orang. Ya, ada yang namanya terapi CBT. Ya. Oh, cognitive behavior therapy. Ya, CBT itu kan dipakai untuk pain, pada chronic pain sebenarnya. Ada yang pernah meneliti tentang CBT pada chronic pain. Yang tadi aku bilang itu nggak diapa-apain gitu, yang namanya penelitian ya. Satu dikasih placebo, yang satu dikasih CBT, cukup membantu CBT. Tapi tentu saja kita pastikan dulu ya, maksudnya ini nggak ada apa-apa yang beneran yang lain. Tapi CBT membantu. Jadi persepsi orang terhadap pain itu harus di edukasi bahwa pain itu adalah suatu tanda dari Tuhan supaya kita aware terhadap suatu bahaya. Tetapi memang tidak boleh disepelekan. Jadi mungkin bisa dibilang juga knowledge is power when it's applied. Iya. Nah, oke. Sekarang mungkin sekalian juga menjadi penutup seri kita juga low back pain. Gini, sekarang kan banyak orang yang terbiasa dan mulai aware tentang apa-apa cari Google dong. Ya kan? Nah, problemnya adalah bagaimana caranya kita tahu ini valid atau enggak. Dan bagaimana caranya kita tahu misalnya untuk penolongan pertama lah untuk back pain. Ketika terjadi back pain sebenarnya mereka ini harus ngapain sih, dan kira-kira ada resource enggak yang mungkin dokter saranin
Karena pasti banyak kayak gitu. Maksudnya kadang kan kayak gini loh, apa ya? Buahnya banget klien yang datang, mereka ini kayak agak ragu bahwa iso ta kon latihan ngono malah iki loro kabeh, aku mbok kon gerak malah waras. Malah jadi sembuh kayak gitu. Dan ternyata kenyataannya sembuh gitu loh. Maksudnya kayak tapi banyak sekali kayak apa ya? Nggak iso lah, ngaku loro mbok kon gerak gitu kayak gitu. Maksudnya nah kira-kira caranya mereka untuk memvalidasi ini apa? Maksudnya mereka harus start dari mana? Kan menurutku juga banyak mereka nggak paham kayak gitu. Maksudnya juga dan ini paling banyak dari case klienku ya. Jadi kayak mereka ini sudah sering banget aku bilangnya mungkin ke pasif modalitas. Jadi kayak tes, infrared tapi nggak ada aktif modalitas. Nah kira-kira harus ngapain sih kayak gitu? Maksudnya kayak gini pasti banyak kayak gitu. Terutama lagi orang Indonesia yang sukanya ngerti nggak? Kayak gitu ya apa tuh? Ya, jadi sebenarnya ada internet itu suatu pertolongan yang sangat hebat ya. Saya pribadi sebenarnya malah seneng kalau pasien saya itu googling, ya saya tak tanyain biasanya, Bapak Ibu udah baca belum? Tapi bacanya apa gitu kan? Kalau perlu saya biasanya tak kirimin artikel, baca dulu ya gitu. Nah memang karena informasi itu kan banyak, ada yang jam jurnal ya, betul. Artikel ada yang jelek, ada yang valid, ada yang enggak, ada yang asal nulis kayak nulis novel, ada yang sumbernya jelas. Nah memang kita kalau kami biasanya dilatih untuk mencari artikel itu paling tidak yang validitasnya sudah pernah dites ya, misalnya artikel-artikel yang belakangnya misalnya gov gitu ya, .gov.id, punyanya pemerintah lah ya, atau punyanya edu ya, punyanya university kan, punya university, walaupun bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa apapun boleh, pokoknya yang university, atau buku-buku yang sudah dipublish, tapi buku yang validitasnya oke lah ya, bukan yang buku novel kayak begitu ya. Terus atau yang paling gampang adalah kita compare beberapa itu dan tanya ke expertnya ya, tanya ke ahli, misalnya certified gitu ya. Kalau misalnya tapi maksudnya trainer itu kan juga, trainer dokter itu kan juga ada yang certified, ada yang enggak. Dokter lulus ya certified. Maksudnya kayak trainer itu kan ada yang self claim, ada yang kayak ini sudah certified. Ya wis toh, tanya aja toh. Ya, tanya, wis jelas sudah ada pelatihannya. Gitu, ya. Terus bagaimana meyakinkan orang itu ya tadi mau latihan apa enggak ya, takut ya, betul maksudnya kayak mereka ini kayak takut jadi itu yang kita bilang, oke, kamu kalau pain-nya tinggi banget makanya kami kurangin dulu nyerinya. Tujuannya pasif modalitas itu sebenarnya untuk mengurangi nyeri, kasih TENS lah, kasih laser untuk antiinflamasi, kasih obat-obatan untuk antiinflamasi, regenerasi. Kalau pain-nya sudah agak berkurang, kita latihannya bisa, dosisnya bisa naik, gitu kan. Tapi kita pastikan enggak lah, kita ini kan nggak akan menyakiti kan, maksudnya kita ini kan tujuannya nggak akan memperburuk pasien. Jadi strengthening exercise itu ya obatnya, gitu. Itu yang memang kita tanamkan. Kalau mereka khawatir, ya itu tadi start slow, go slow. Jadi hari ini yang ringan-ringan gitu kan. Oh nggak apa-apa kan, nggak sakit. Nanti besok 2 hari lagi dinaikin lagi, gitu ya. Dinaikin sampai dosis yang sesuai dengan apa yang kita mau. Mungkin terkadang juga kan aku sering ngomong gini sih, maksudnya gini. You moving with pain itu belum tentu inherently pain free. Ya terkadang mungkin juga jadi tips ya, bukan berarti kita harus cari yang literally gak ada sakit sama sekali, yang mungkin kan agak sulit, tinggal masalah toleransi mungkin ya. Itu kan yang kamu bilang tadi tentang edukasi tentang pain ya, toleransi ya. Ya, jadi memang kalau terutama pada orang tua ya biasanya, kalau klien muda sih kadang-kadang bisa pain free bener-bener ya yang sering ya. Pada orang tua itu ya memang kita ini degeneratif gitu ya, kadang-kadang tidak bisa 100% pain free, sisa misalnya 20%, sisa pada saat misalnya jalannya 5 kilo baru sakit kayak gitu kan ya, karena masih acceptable. Tapi yang perlu kita perhatikan ya, asal daily activity-nya ini jangan sampai mengganggu kualitas hidupnya. Asal kualitas hidupnya tidak terganggu.
Tapi pain education penting, saya setuju. Ya, itu yang mungkin menurutku lacking ya. Ya. Ya kan tentang edukasi pain, maksudnya pain kan commonly biasanya negatif. Pain itu sulit memang. Ya pain itu maksudnya kompleks, bukan sulit. Ya, kompleks. Ya, betul. Kompleks. Faktornya banyak, edukasinya sampai harus banyak juga. Begitu. Gimana pengalamannya? Di-sharing mungkin. Oke, kalau misalnya tentang pain sendiri sih pribadi, pain itu menurutku adalah alarm sensor. Sama kayak aku selalu analoginya kan kayak pemadam itu loh. Kayak misalnya kena asap, itu asap, sensor asap. Ya. Nah, ketika ada asap ya dia kan bunyi. Kalau nggak ada asap ya dia nggak bunyi. Nah, sebenarnya ya pain itu kayak gitu. Jadi sebenarnya sifatnya dia protektif kayak gitu. Jadi ya menurutku aneh juga misalnya tanganmu mbok nandung ke kompor terus nggak sakit sama sekali kan jadi aneh tuh. Nah kayak gitu. Jadi menurutku itu sih kalau dari sisi pain yang menurutku juga selama ini ya lacking off ya kayak gitu. Itu yang mungkin harus diperbaiki, diimprove juga sih. Ya, jadi yang saya mau tambahin ya, kita ini makanya bekerja itu harus kan, saya selalu bekerja itu dalam tim ya. Dokter tuh tidak bisa bekerja sendirian ya. Kita tuh butuh teman-teman ya. Teman-teman karena latihan itu harus dilanjutkan. Jadi kalau udah kita treatment di hospital, painnya sudah berkurang ya dengan segala exercise yang kita berikan sudah berkurang. Tolong maintain dong, kamu maintain latihan, kamu pergilah ke misalnya ke tempat exercise yang benar dengan pengawasan yang benar. Lanjutkan, kuatkan badanmu supaya preventif gitu kan, preventif. Jadi jangan ngobatin painnya tok saat ini, setelah itu kamu biarkan tubuhnya tidak terlatih, tidak proper, nanti sakit lagi gitu. Nah itu fungsinya banyak orang harus bisa proper exercise gitu kan. Ya itu mungkin yang apa ya, kadang kan nggak jarang juga ya kayak gitu, maksudnya kayak Marianaan, amblas hilang. Ya cuma di hospital ya. Enggak, sama aja. Oke, mungkin closing statement dok, jadi kayak kira-kira selama ini memang kita ngomongin low back pain kompleks ya kan, dan kadang juga nggak ngerti faktornya apa. Kira-kira kalau misalnya ada satu message yang ingin disampaikan ketika mereka ini punya non-specific low back pain, kira-kira dokter menyampaikan apa? Ya, kalau punya masalah low back pain non-specific masalah apa, yaitu take home message-nya adalah look at your posture, kemudian look at your daily activity, dan yang ketiga maintain your health. Maintain your health itu makanan, stress management, dan strength management ya, strength endurance. Semua whole package ini harus diperbaiki. Mungkin kalau bahasa kerennya adalah aging gracefully. Aging gracefully. Ya kan? Ya. Oke. Dan aku ingin nutup juga, thank you dok kesempatannya juga. Jadi masih banyak sih, HNP bisa masuk. Oke. Sodok bulet. Tapi HNP ini bagian dari low back pain nggak sih? Maksudnya cukup banyak juga HNP. Itu kan kita lihat HNP itu namanya hernia nucleus pulposus, itu ada di back itu maksudnya di sini ya. Ya, betul. Nanti bicaranya panjang lagi kalau udah naik ke atas ya. Itu jadi kita bilangnya neck, tapi padahal sama-sama spine ya. Jadi HNP bisa di sini sampai ke bawah ya. Masuk salah satu penyebabnya. Tapi secara treatment beda ya? Ada yang tergantung grade. Bisa sama bisa beda. Oke, paling gampang gini aja, dibuat episode lain supaya Dokter Farida ada alasan lain untuk undang dia ke sini. Oke, waktunya HNP dan neck pain dan segala macamnya. Oke, thank you dok banget. Mungkin aku closing statement adalah seperti yang saya bilang pada semua seminar saya adalah menua itu pasti, sehat itu pilihan. Thank you banget and see you another time. God bless.